Hai guys, selamat datang kembali di STD Babakan Orchid. Kali ini kita akan jalan-jalan di kebun. Kita cari anggrek. Yuk ikuti perjalanan kita. Jadi sekarang saya sedang berada di sekitaran kebun teh Sisiwalan. Sekitaran kebun teh Sisiwalan. Jadi di sini nggak tahu ya. Nggak terlalu banyak sih jenisnya di sini. Harus muter dulu, tapi kita nggak di sini aja. Nanti kita ke tempat di dekat rumah saja. Kita ke habitat anggrek kita cari anggrek tanah. Kita cari anggrek tanah dan mungkin kita pergi ke habitat Cymbidium ensifolium kalau sempat. Di sini tumben sepi ya. Daerah Bukit Kacapi biasanya di sini rame. Tapi orang-orang pada liburan kali ya. Efek PPKM alhamdulillah libur. Alhamdulillah kosong ya, orang-orang nggak pada keluar rumah. Nah, ini sepi banget ini. Kita ngupload dulu bentar di sini. Di sini saya menemukan pertama kali nih ada Sionorchis juncifolia, juncifolia nih di pohon teh. Dapat Sionorchis juncifolia. Jalan dikit dapat area nih, cuman ini belum jelas ya area apa ini. Nih di teh ya tumbuhnya. Dan di sini ada juga ini nih anggrek merpati ya. Nah, banyak ya lumutnya di teh gitu loh. Nah, di sini juga ada Agrostophyllum. Agrostophyllum. Di teh lumayan ini banyak ya. Nggak terlalu banyak ternyata ya di sini ditemukannya. Ini Agrostophyllum lagi. Ini ada bekas Trixpermum tapi udah mengering, udah mati. Nggak tahu kenapa ya, kemana. Nggak ada sisanya, udah mati nih Trixpermum. Wah, ternyata ini ada nih yang masih seger nih di dalam. Ada beberapa di bawah juga. Trixpermum sp ya, belum jelas ini Trixpermum apa, nggak ada yang berbunga. Dan sekarang kita ke tempat konservasi kecil kita di kebun emak saya lagi. Yang kemarin ada Elopia di sana. Sekarang kita lihat di sini ada dan ini anggrek yang ditanam adik saya beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah lumayan banyak. ID-nya saya lupa udah lama. Tapi ini anggrek wangi oranye. Nanti saya cari dulu ID-nya. Nanti ID-nya saya pasang di sini ya. Dan kalau yang ini ada anggrek bawang. Anggrek bawang ini adik saya udah tanam. Anggrek bawang Archaeopsis lilifolia. Jadi kita tanam di sini. Kalau itu di atas ada anggrek merpati, itu mah tumbuh sendiri. Dan ini Dendrobium mutabayili sama Hoya macrophylla ini kalau nggak salah ya. Hoya macrophylla dia tanam ya, adik saya yang tanam. Ada ulatnya guys. Oh, ada ulatnya bos. Wah, ada dua ini sejoli ini ulat. Bahaya nih, aduh, takut gatel. Dibiarkan saja. Dan ini juga hasil pemindahan Pius Tankerville. Ini asalnya tumbuh di pinggir jalan sana, di tempat yang berbahaya ya. Dipindahkan ke sini ke bawah ke kebun. Sekarang lagi berbunga, hanya saja nggak ada pasangannya nih. Nggak ada Pius yang sedang berbunga. Kalau ada Pius atau Elopia pasti saya silangkan, hanya saja nggak ada ya. Ini penampakannya. Anggrek ini lumayan, ada wanginya, seger dikit, tapi dikit banget ya. Harus dicium wanginya. Seger dikit lumayan. Jadi adik saya itu si Bang Roni ya, kalau nggak salah Bang Roni kan, bukan Bang Dodi. Yang nanam di sini mindahin dari jalan. Sekarang baru kebetulan kita tahu berbunga, biasanya sering. Tapi kebetulan pas saya pulang, sekarang kebetulan lagi berbunga. Kebetulan bukan kebetulan. Bunganya keren.
lucu. Kita review dikit nanti. Bersihin dulu, ini kameramen jadi tukang bersihin sekarang, saya jadi enggak ya. Oh, Allahu Akbar. Anakan 2. Mana? Wah, ada anaknya. Ini lama juga ya, ini berapa tahun nanam? Lama. Teduh sih soalnya. Tahunan. Oh, enggak tahunan, berapa bulan? 5 kalau kesana. Oh, 5 bulan. Baru 5 bulan. Perasaan udah lama, Bang. Enggak, kan ditanamnya udah gede gini. Oh, udah gede ya. Dari pinggir jalan kan? Jadi berdua ya? Dari pinggir jalan sama Bang Roni? Ya. Oh, Bang Roni sekarang lagi di mana? Di Bandung. Oh, lagi di Bandung, bukan di Cicalengka ya? Iya, masih Bandung kan. Oh, gitu ya. Bagus ya Bang ya? Bagus sekali. Kau masih bakar kabel. Oh, makasih banyak banget nih Bang ya. Wah, makasih banyak banget nih udah mindahin nih tanaman lucu ini. Pius Tankerville non-cap orchid ya. Jadi ini anggrek topi suster. Anggrek topi suster ya. Pius Tankerville lucu banget. Gede, bunganya gede banget nih. Spesies Jawa Barat ini. Gak tahu di mana aja penyebarannya, nanti saya lihat di literatur ini penyebarannya anggrek ini di mana aja. Anggrek ini bunganya gede banget ya, 11,5 cm menurut IOSP ya. Saya nggak bawa penggaris biasa. Gede banget ya. Jenis-jenis payus yang gede, salah satu payus-payus yang gede di antara payus-payus yang gede, di antaranya ada Pius Tankerville, ada Pius amboinensis, ada Pius colossus, ada juga Pius indigoverus. Itu beberapa dari payus yang tanamannya besar-besar dan bunganya besar-besar. Ya, semua payus tanamannya besar-besar dan bunganya besar-besar. Banyak juga beberapa ya yang tanamannya kecil tapi langka. Ada Pius Tenocentron, itu salah satu payus langka dari Sulawesi ya. Itu belum banyak yang mendeskripsikannya, belum ada. Mudah-mudahan saya bisa mendeskripsikannya. Pius Tenocentron. Kalau ini Pius Tankerville. Ini, nah bunganya ini warna apa ya? Saya bingung ya. Ini coklat ungu. Bunganya ini warna coklat ungu ya. Warna dasar coklat kemerahan dengan garis-garis ungu. Garis-garis ungu yang jelas di bagian sepapetanya semuanya ya. Tuh kayak gini. Dan ini bagian lipnya nih gede banget ya. Kalau nggak menggulung ini lip gede banget. Kalau nggak menggulung gede banget. Ini kalau disilang sama colossus mungkin jadi lebar ya. Jadi lebar banget, keren banget. Hanya saja ini bunganya nggak awet, beda sama colossus. Kalau Pius Tankerville biasanya kadang 1 hari, ada yang juga sampai 3 hari, jarang, hampir nggak ada ya, sampai seminggu ada. Pernah saya punya sampai beberapa hari, 3 hari yang paling lama, nggak ada yang seminggu yang saya tanam di rumah. Tapi rumahnya sekarang udah hancur ya, udah hancur rumahnya, udah pindah. Nah di situ dulu tanam, nggak tahu masih ada apa enggak ya tanamannya, saya lupa. Dan ini salah satu anggrek yang sangat saya sukai, anggrek yang bisa didapat di dekat rumah. Kalau colossus harus jauh ke dalam hutan. Nah kalau ini banyak tumbuh di dekat rumah saya juga. Kalau ini di kebun sih ya, banyak tumbuh di dekat rumah, di kebun. Soalnya ini tanaman bisa tumbuh di daerah dataran menengah, biasanya sampai dataran tinggi sekitar 1200 meter apa 1800, nggak terlalu tinggi. Beda dengan colossus, harus di daerah yang sejuk, dingin. Kalau ini toleran ya, di tempat panas juga, di pinggir sawah juga ini tumbuh, nggak rusak. Kalau colossus mati terbakar. Nah sekilas kalau nggak tahu, kita nggak bisa membedakan antara Pius colossus dengan Pius Tankerville kalau pertama kali lihat. Tapi kalau udah sering lihat pasti tahu lah ya. Dan pembedanya dari daun juga sebenarnya udah berbeda. Kalau Pius Tankerville daunnya mengkilap, Kalau colossus tidak mengkilap, dan warnanya kalau colossus cenderung hijau pucat.
bukan hijau pucat, hijau muda ya, hijau pucat. Kalau ini cenderung hijau tua dan mengkilap. Itu salah satu hal pertama. Dan dari gelombang daunnya juga sebenarnya berbeda. Dan lagi kalau Pius colossus itu daunnya lebih lebar, gede. Kalau ini nggak terlalu lebar dan nggak terlalu lebar lah ya. Kalau Pius colossus lebar banget, gede banget. Bisa kalian lihat di video saya tentang Pius colossus. Pius Tankerville daunnya sedikit lebih kecil dari Pius colossus ya, dan ininya juga sebenarnya gelombangnya juga berbeda. Dan satu lagi, ini anggrek toleran ya di dataran menengah. Nggak tahu di dataran rendah mungkin bisa tumbuh, soalnya saya juga nanam Pius colossus di Bandung tapi stagnan ya, nggak terlalu bagus pertumbuhannya. Harus benar-benar disimpan, ditanam di tempat yang sejuk ya. Kalau colossus pernah sih sekali berbunga, tapi sampai sekarang nggak berbunga lagi. Tapi kalau ini saya belum pernah coba. Nanti mungkin saya akan mencoba menanam Pius Tankerville di Bandung, di kota Bandung yang lumayan panas ya, sampai 30 derajat ya, kurang lebih 20-30 derajatan lah. Sampai kemarin juga panas banget, anggrek saya pada kebakar yang gosong. Dan sekarang kita lihat lagi bunganya. Wah, ternyata ini ada keong biasa. Hama anggrek tanah itu keong ya. Keong itu hama anggrek tanah, rata-rata itu keong. Ini sampai bunga-bunganya juga dimakan. Tapi biarin aja lah di hutan kali ya. Biarin nggak? Biarin. Buang. Nah lihat, ini lebar banget ya, keren banget nih kalau melebar ya. Ini agak tertelungkup sih, dan lihat di bagian dorsal sepalnya, di bagian lateral sepalnya itu ada garis-garis hijau ya, bagian tengahnya garis-garis hijau. Ini keren banget ya. Gak semuanya sih kayak gini, tapi banyak yang seperti ini ya. Bukan rata-rata sih, tapi banyak. Gak rata-rata seperti ini, rata-ratanya polos. Tapi ini ada garis hijau di bagian spa lateralnya ya, spa yang bagian bawah. Nah kayak gini. Cuman yang disayangkan dari Pius Tankerville ini, lipnya menggulung, gak melebar, dan bunganya yang gak awet, sayangnya itu ya. Nah bagian lipnya panjang kayak gini ya, panjang, dan warnanya ini gradasi dari putih ke unguan sampai ungu, dan ujungnya bergelombang. Ini kalau dibuka bagus banget nih, bagian dalamnya bagus, bergaris-garis. Nah seperti ini. Hanya saja tidak terbuka, harus disilangkan dengan Pius yang lipnya terbuka ini biar terbuka juga. Dan lucunya lagi, ini bagian belakangnya itu warnanya putih ya, putih. Makanya disebut anggrek biarawati, karena seperti kerudungnya biarawati berwarna putih. Anggrek biarawati atau anggrek Lady Tankerville. Julukannya banyak banget ini. Ada yang menyebut anggrek biarawati, ada yang menyebutkan Lady Tankerville, dan Lady Tankerville itu adalah salah satu entusias anggrek, khususnya khususnya di genus Pius ya beliau. Nggak tahu miss apa Lady ya, Lady aja ya, Lady Tankerville, Lady Ibu Emma Tankerville ya, bilangnya Ibu Emma Tankerville saja. Ibu Emma Tankerville, Lady Tankerville ya. Nama Tankerville sendiri ini berasal dari nama beliau, Emma Tankerville. Jadi namanya Pius Tankerville karena pakai gender perempuan, jadi ujungnya E. Anggrek ini bisa ditemukan di sekitaran Asia Timur, di Cina, di daratan Cina sampai Taiwan.
Thailand juga mungkinnya, karena dari sana juga ada nama lokal di Thailand itu Wang Prao, nggak tahu nyebutnya kayak gimana. Di Jepang juga kayaknya ada, disebutnya di Jepang itu kakuran. Terus di Kepulauan Pasifik dan tentunya di Indonesia banyak. Dan bahkan katanya anggrek ini jadi spesies invasif di Jamaika, di Hawaii. Jadi anggrek ini memang asalnya dari Asia tapi bisa sampai di Jamaika ya, di Hawaii, di Jamaika, di Amerika Selatan sana ya. Jamaika itu Amerika Selatan apa bukan ya? Pokoknya mah di sekitaran sana ya, Amerika Tengah mungkin kalau nggak salah. Anggrek ini mudah sekali tumbuh ya, kalian bisa menanam meskipun kalian tumbuh di daerah Jakarta yang panas, mungkin bisa dicoba ya Tankerville ini enggak sesulit Pius calosus. Kalau Pius calosus lebih sulit, jauh lebih sulit kalau ditanam di daerah panas. Nah kalau ini mungkin ya di Jakarta juga bisa berbunga, gampang banget ya. Di Bandung juga bisa berbunga kayaknya ya, gampang. Nanti akan saya cobalah di Bandung. Nah saya dulu pernah ya tanam di Garut, di rumah di daerah pesawahan. Dari tanaman yang kecil masih segede gini ya, remaja, ternyata dalam 6 bulan sudah besar dan berbunga, dan sampai sekarang cepat banget pertumbuhannya. Jadi anggrek ini suka tempat yang lembab tapi terbuka ya, asal dingin terbuka juga ternyata tahan. Sayang saya lupa memvideokannya di Garut, saya harus pulang dulu ke Garut ya, gak apa-apa, nggak ada juga. Anggrek ini jauh lebih tahan ya, toleran panas kalau di daerah dingin. Nggak tahu kalau di Bandung mungkin beda suhu, entah tahan entah enggak ya, tapi bisa kalian coba. Dan ini daunnya lebih kaku ya, lebih kaku dari calosus, lebih kaku kayak gini, dan lebih mengkilap nih, kerennya ini lebih mengkilap. Gak usah pakai lap-lap juga, ini udah mengkilap ya, cukup disiram-siram air jadi gampang. Meskipun anggrek ini tidak awet bunganya, tapi mekarnya tidak bareng satu-satu nih kayak gini. Ini udah jadi buah, udah layu, ini udah rada mulai layu, tapi ini baru terbuka, ini baru segar, dan ini masih belum, masih kuncup. Jadi kita bisa menikmatinya lebih lama karena mekarnya satu-satu. Dan layunya juga satu-satu, nggak berbarengan. Tetap saja kita bisa menikmatinya lebih lama. Tapi kadang juga ada ya yang kalau masih segar, saya pernah punya dulu sampai 3 hari. Jadi kita bisa menikmatinya sampai 3 hari. Tapi jarang ya sekarang kalau Pius Tankerville sampai 3 hari itu jarang sekali. Saya juga cuman satu-satunya dulu pernah punya kayak gitu. Dan satu lagi, anggrek ini sangat mudah sekali menjadi buah. Istilahnya apa ya, lupa lagi. Cleistogamous mungkin ya, atau gimana ya. Jadi enggak bukan Cleistogamous, tapi mudah melakukan penyerbukan sendiri ya. Kalau Cleistogamous sama sekali tidak mekar, tapi kalau ini mudah melakukan penyerbukan sendiri. Meskipun tidak kita serbukan, tapi dia dalam beberapa hari biasanya akan menjadi buah, mudah melakukan penyerbukan, selfing ya, sendiri. Nah kita lihat di bagian belakang bunganya nih, kayak gini tebal banget ya, keren. Nah di bagian petalnya ini, bagian sampingnya itu agak pink ya, ada agak pink. Bagian sampingnya ada semburat pink. Kalau di bagian petalnya enggak ya, tapi petalnya lebih tebal daripada sepalnya ini lebih tebal dari bagian petalnya. Petalnya ini lebih licin ya, kayak berlilin. Ini juga licin, tapi ini bagian petalnya lebih licin, kayak berlilin. Ini seluruh bunganya mengkilap enggak ya? Iya mengkilap, kayak berlilin ya. Kayak berlilin nih tanamannya, lucunya. Lucu banget.
Oke, pokoknya ini anggrek gampang ditanam, gampang dirawat, dan mungkin ya bisa toleran di daerah dataran rendah. Jadi ini bisa mengobati rasa penasaran kalian akan Pius colossus. Ganti dengan Pius Tankerville. Kalau colossus rada susah ya, perawatannya manja. Ratunya anggrek itu Pius colossus ya, bukan Pius Tankerville. Ada sih YouTube yang ngebahas katanya ini ratunya anggrek tanah, bukan. Itu bahasa saya sendiri apa ya, julukan saya sendiri untuk Pius colossus, bukan Pius Tankerville ya, bukan semua Pius ratunya anggrek tanah, tapi untuk Pius colossus aja, karena dia itu sifatnya memang kayak ratu banget ya, jadi manja tapi sangat cantik, elegan, besar lah, semuanya pokoknya pas lah kalau menyebut Pius colossus itu ratunya anggrek tanah. Tapi kalau ini mah gampang, yang gak manja, cocok nih buat kalian yang tinggal di daerah dataran rendah atau menengah. Bisa kalian tanam Pius Tankerville. Mungkin banyak yang jual ya, banyak yang jual di online shop. Kalau ini nggak terlalu mengkhawatirkan beli dari online shop juga. Kalau Pius colossus, kalau saya pribadi sih rada khawatir di perjalanannya, itu gak gampang ya, mudah membusuk, mudah rusak di perjalanan kalau Pius colossus. Oke, sekian aja tentang Pius Tankerville atau si Lady Tankerville atau non-cap orchid atau wang pro apa ya bahasanya, gak bisa saya bahasa Thailand. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.